Morning Indonesia, jumpa lagi bersama saya Ahmad Kusaini dan Lexi, si kucing cantik saya yang selalu ikut kalau mau rekaman. Dalam mata kuliah Brands Management hari ini, kita akan membahas how to make a great logo. Bagaimana kita membuat logo yang bagus. Karena logo yang bagus, logo yang keren akan membuat bisnis Anda moncer. Produk Anda laris manis. Dan konsumer akan selalu setia, tak akan pernah berbalik ke lain hati. Begitu banyak produk yang ditawarkan. Tetapi kenapa kita cenderung hanya memilih satu logo aja, satu brand aja? Itu karena logonya sudah ada di kepala kita. Contoh, banyak sekali smartphone. Tetapi bagi saya akan tetap memilih iPhone. Kenapa? Karena logo Apple yang baru saja digigit itu sudah menjadi top of mind, sudah mangkal di kepala saya. Jadi begitu smartphone, ya iPhone. Karena logo Apple itulah yang membuat saya loyal. Begitu banyak merek sepatu. Tapi anak saya selalu memilih satu merek, yaitu Nike. Karena logo Nike, contrengan Nike, itu sudah merupakan jaminan buat dia. Logo yang bagus sangat penting buat suksesnya bisnis. Logo sering juga disebut dengan simbol, icon, pokoknya identitas dari sebuah perusahaan. Logo adalah wajah dari perusahaan. Wajah itu personality kita. Bagus, jelek dari kita akan kelihatan dari wajah kita. Coba, apa yang Anda pikirkan ketika melihat logo Mercedes-Benz? Terus, apa yang Anda lihat, pikirkan di kepala Anda ketika Anda melihat logo Avanza? Jelas sekali perbedaannya. Ketika kita melihat logo Mercedes-Benz, dalam kepala kita itu ada mobil yang sangat mewah, yang sangat elegan, yang sangat aman. Harganya miliaran rupiah. Tetapi begitu melihat logo Avanza, di benak kita itu akan ada pikiran, ini dia mobil sejuta umat. Kebanyakan sekarang dipakai oleh Grab misalkan. Orang boleh berpikiran apa saja ketika melihat sebuah logo. Kalau Anda melihat logo Starbucks, apa yang ada di benak kita dibanding misalkan dengan logo kopi kapal api? Starbucks, Anda membayangkan bahwa itu kedai kopi buat milenial. Kapal api mungkin di benak sebagian orang akan terkesan itu kopinya nenek moyang mereka, kolonial. Meskipun saya suka juga sih kopi kapal api.
Begitulah kalau logo Starbucks kopi mahal. Bisa 50.000 satu gelas. Tapi kopi kapal api bisa diseduh oleh pedagang kopi yang naik sepeda mungkin cuma 5.000 perak. Itulah kekuatan sebuah logo, sebuah brand, padahal produk yang dijual itu sama saja, yaitu kopi. Sama saja tadi Mercedes-Benz sama Avanza itu adalah sebuah mobil, tapi cita rasa, kesan yang disampaikan, ditampilkan dari sebuah brand, logo, itu sangat berbeda. Dari berbagai macam logo tersebut, kalau kita perhatikan, sebetulnya hanya ada 3 jenis logo. Yang pertama, itu berupa word mark, yaitu deretan dari huruf-huruf seperti FedEx, seperti Google, seperti Disney, atau Coca-Cola. Itu deretan daripada huruf-huruf. Ada jenis kedua dari logo, yaitu pictorial, berupa gambar atau desain tertentu, seperti Eiffel, Target, Crocodile, atau Lacoste. Ada jenis yang ketiga, yaitu abstrak, berupa desain abstrak seperti Pepsi, seperti Chess, seperti sus contrengan Nike. Jadi pada dasarnya cuma ada 3 jenis. Nah, bagaimana kita membuat logo yang keren dengan memakai 3 jenis pendekatan itu? Terus terang ya, bikin logo itu gampang-gampang susah. Ada perusahaan yang membayar desainer logo dengan sangat-sangat murah. Tapi ada juga perusahaan yang membayar desainer pembuat logo itu sangat-sangat mahal, berjuta-juta dolar. Saya mau kasih contoh nih. Twitter. Dia itu big brand, well known, top of 5 website in the world. Tahu berapa dia bayar desainer pembuat logonya? Twitter hanya membayar logo burung gereja itu cuma 15 dolar. Kemudian Nike. Wah, itu sepatu yang kesukaan anak-anak saya yang tadi itu. Perusahaan yang produk sepatunya mendunia, dipakai oleh atlet-atlet terkemuka dunia. Dia cuma membayar logonya kepada perempuan pembuat logo hanya 35 dolar. Murah meriah. Padahal begitu membahana. Tapi ada juga ya perusahaan yang membayar desainer logonya itu, waduh, mahal banget. Kita sih nggak kebeli kali ya. Misalkan Pepsi, saingan Coca-Cola, dia membayar logo Pepsi yang setiap saat berubah itu membayar 1 juta dolar. Ada yang lebih mahal lagi. BBC, British
Broadcasting Service itu membayar desainer logonya 1,8 juta dolar. Bayangin coba. 3 huruf BBC dan dia bayar 1,8 juta dolar. Ambiar nggak tuh? Tapi ya, terserah Anda. Bayar murah atau bayar mahal, terserah Anda. Tapi sebetulnya Anda bisa membuat logo sendiri yang cuma-cuma alias gratis. Nah, ini dia saya kasih tahu kiat-kiatnya, tips-tipsnya ya. Pada dasarnya ada 5 prinsip yang harus dipikirkan ketika kita membuat logo. Prinsip itu yang pertama, dia harus simple, sederhana. Jangan macam-macam, jangan panjang-panjang. Kedua, memorable, yaitu mudah diingat, gampang diingat, langsung melekat kepada kepala orang. Yang ketiga, timeless, yaitu logo yang Anda bikin tak boleh lekang oleh waktu. Kalau bisa dia abadi. Yang keempat, versatil. Versatil itu artinya serbaguna. Karena sebuah logo, Anda harus pikirkan, dia harus bisa digunakan dalam iklan, billboard yang raksasa. Dia juga bisa ditempelkan di mobil double deckers. Dia juga harus bisa di botolan produk Anda, di kartu nama Anda, di kop surat Anda. Jadi harus bisa dimasukkan ke dalam berbagai macam medium. Itu baru logo yang keren. Yang kelima, dia harus appropriate. Appropriate itu adalah sesuai dengan budaya. Misalkan nggak boleh dalam agama itu membuat gambar dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita bikin logo yang memakai gambarnya Nabi Muhammad, wassalam aja. Gawat, itu bisa digeruduk. Yang keenam, logo itu bisa juga berbentuk maskot, yaitu pemilik atau pendiri dari perusahaan. Misalkan Kentucky Fried Chicken. Logonya, gambarnya itu adalah Colonel Sanders. Nah, itu kuliah kita hari ini. Tugas Anda 1 jam ke depan adalah coba kalian buat logo dari merek kalian itu dengan menggunakan metode dan cara-cara, tip-tip yang tadi telah saya sampaikan. Anda harus jelaskan metode apa yang Anda pakai untuk membuat logo itu, dan buktikan argumentasinya bahwa logo yang Anda bikin itu akan menarik, mudah diingat, bisa dipakai di medium apa saja, dan juga akan berlangsung lama. Selamat bekerja. Stay home, stay safe. Goodbye.